Balik lagi sama gue Fadil, gue nggak main game, enggak. Nih karena beda banget nih, kok tiba-tiba ada 3 orang ini ya, yang kemarin tadi siang atau kemarin ya, kalau misalnya video ini upload ya. Oh kemarin, yang kemarin ini bikin top 5 tapi ada yang bilang, ntar gue baca di komen, ada yang bilang di komen ini salah satunya ya. Nah, tapi nanti gue baca lagi. Ini salah satu komen bilang, entar. Fadil Ohio sama Tufel pada ngigo ya. ini yang ini yang gue suka. Justru ini yang harus podcast harus pada Kalau ngigo, ditantangin. Kenapa novel? kalau ngigo berarti bikinnya pas lagi tidur ya, sambil tidur. Nah, mungkin gitu. Mungkin bisa jadi. Nah, cuman ini ibaratnya nih podcastnya kan podcast podcast dikit lah ya. Video sama audio. Nah, ini gua anggap ibaratnya kalau misalnya kayak YouTuber terkenal gitu atau misalnya public figure itu, ini ibaratnya video klarifikasi ya. Yoi. Nah, yaudah. Gak bakal lama, gue bakal mulai nih podcast buat klarifikasi top 5 kemarin. Pertama gue mulai dari ini dulu ya, jangan gue dulu deh, gue terakhir aja. Gue mulai dari Tufel. Ya, Fel, lu yes. kemarin bikin top 5 QB-nya pertama Patrick Mahomes, kedua Russell Wilson, ketiga Lamar Jackson, keempat Dak Prescott, kelima Deshaun Watson. Terus komentar lu kan fokusin ke Dak ya. Kata lu Dak ini kemungkinan bisa jadi big year. Nah, menurut lu gimana emang Dak? Itu jadi gini Om, Nah, Om iya. Om yang nggak buat, Om yang nggak buat saya Gara-gara. ya sesuai di komen yang gue bilang sih. Jadi sebenarnya Dallas itu kan offense-nya tahun lalu tuh udah mulai bagus ya, kayak Iya. improvement dibanding tahun sebelumnya lagi. Mm-mm. Semenjak si Kellen Moore jadi OC itu lebih luwes lah. Cuma head coach-nya itu si Jason Garrett menurut gue masih eh, tidak masih terlalu kaku gitu untuk mengapply, kurang agresif dalam melakukan decision making. Nah, Uh-uh. head coach yang baru ini Mike McCarthy, dia udah gone on record kalau nggak salah, pas gue baca di artikel mana gitu, dia selama off season tuh, selama nggak melatih, dia tuh mempelajari ilmu-ilmu analitik gitu, apa sih sebenarnya, apa pentingnya analitik itu kayak gimana, dan pro-nya apa, cons-nya apa, dan dia itu berjanji akan mengaplikasikan itu di Uh-uh. tim dia. Nah gitu. Gue nggak tahu se-extendnya akan sebesar apa dia mengaplikasikan itu. Cuma sih gue sudah expect dia mungkin akan lebih agresif di fourth down, fourth and short, dan mungkin akan lebih banyak passing di early downs. Jadi itu menurut gue cocok sama personel offense Dallas yang emang star-studded kan. Ada di running back ada Zeke, receivernya ada Amari Cooper, Ya. ditambah first pick receivernya CD Lamb. Dak ini kan menurut gue sih, Dak ini quarterback bagus ya. Dan entah kenapa di sebelum masuk tahun 2020 ini tuh kadang fans-fans tuh masih belum percaya gitu apakah dia itu sebenarnya franchise quarterback atau bukan gitu. Uh-uh. Di kita lihat juga di situasi kontraknya kan, Ya. Dallas yang nggak berani bayar dia, istilahnya masih play it safe lah, masih ngasih franchise tag. Dan info tadi pagi ya kalau nggak salah baru tanda tangan kan, Iya, kemarin 31,4 juta loh. ya, tanda tangan franchise tendernya gitu. Jadi Iya. dia akan main tahun ini di franchise tag. Jadi dia akan main year to year. Jadi ini merupakan, kalau menurut gue, tahun di mana Dak Prescott harus bisa membuktikan kalau dia itu franchise quarterback bagi Dallas. Dan menurut gue situasinya di offense itu sudah mendukung dia untuk melakukan itu gitu. Dan Ah. ditambah juga pick dia di musim lalu itu cukup bagus. Jadi menurut gue semua kombinasi hal itu akan membuat Dak itu jadi top 5 QB di tahun 2020 ini. Oke. Nah, ini kan ada yang bilang di komen ya. Ini ada yang nanya, apa Tufel gak milih Brady gara-gara cabut dari New England? Nah, ini kan ini di komen nih hampir banyak yang bilang Brady mana? Gue kira tuh prediksi gue Rodgers mana? Ini ternyata Brady mana? Nah, ini sebagai ketua, oh ini masih ketua apa udah mantan ketua Sekte Patriots nih? Oh masih, mas. Masih. Nah, jadi kenapa lu nggak milih Brady ke top 5? Ketua Sekte Patriots merangkap juga ketua Sekte Buccaneers. Ya. Apa? Bucks fan Biasanya, since day one ya.
Evan Fox ya. Nah, Biasanya kalau di menurut lu gimana? Kenapa lu nggak masang Brady? Padahal katanya nih, ada yang bilang, pada lupa receiver Tampa Bay, Tom Brady is top 5 this year tuh. Ada yang bilang gitu. Karena kan receivernya ada Mike Evans sama Chris Godwin nih. Nah, kalau menurut lu gimana, Fer? Kenapa nggak masukin ke top 5? tahun-tahun sebelumnya, mungkin 10 tahun terakhir kalau ditanya top 5 QB atau best quarterback, gue udah gak pikir panjang kan, pasti quarterback gue Tom Brady gitu. Cuma entah kenapa pas lo kemarin nanya nih ya top 5 QB, ini pertanyaan yang menurut gue lumayan aneh gitu. Ini udah kali pertama setelah semenjak beberapa tahun gue nama itu tidak muncul dalam pikiran pertama gue tuh gak muncul nama dia gitu. Mungkin karena kejadian di musim kemarin di mana dia secara statistik tuh emang bisa dibilang jelek lah di standar dia. Mungkin itu ada personal offense yang memang jelek. Ini memang kalau gue pertama kali mungkin dalam musim kemarin tuh gue ngelihat ini memang titik di mana Brady itu sudah nggak sama lagi gitu, udah lewat prime-nya. Gue percaya itu adalah personal yang jelek, cuma gue ada percaya juga ada penurunan karena aging, di mana dia tuh udah nggak se-efisien dulu lagi gitu. Jadi nah kalau dibandingkan sama quarterback tahun lalu yang jago gitu, yang berperforma baik, entah kenapa gue merasa asing untuk memasukkan dia di top 5 gitu dibandingkan 5 quarterback yang gue masukkan di list gue gitu. Dan even kalau gue masukin, dia akan masukin Watson. Cuma gue setuju sih, maksudnya bukan setuju, gue mengerti kalau ada argumen kalau dia di Bucks akan lebih bagus dibandingkan di Patriots musim lalu karena weapons lebih bagus. Yes, gue setuju. Cuma gue nggak bisa mempredik gimana Brady akan perform di skema baru, skema Bruce Arians. Gue nggak tahu ya, mungkin beberapa banyak dia harus adjust ke skema Bruce Arians atau mungkin Arians yang untuk nge-adjust ke Brady. Tapi gue belum bisa prediksi itu, dan gue nggak nyaman untuk masukin dia di top 5 dengan gue nggak tahu ke depannya dia kayak gimana. Oke. Nah itu ya buat lu yang komen mana Brady, hashtag mana Brady. Kalau gue tetap Rodgers mana, hashtag Rodgers mana. Nah nih mana lagi ya. Nah kalau gue lihat di list lu kan peringkat satunya siapa sih tadi? Peringkat satunya kan Patrick Mahomes. Oke. Nah cuman kenapa lu naro Russell Wilson di atas Lamar? Kan Lamar MVP musim kemarin. Yes, gue sebenarnya 3 QB my top 3 itu antara 3 itu, cuma satu udah pasti gue taruh Mahomes, cuma antara 2 dan 3 aja. Jadi kalau gue sih melihat Russell tuh simply karena dia lebih quarterback yang lebih komplit dalam arti dia itu secara quarterback, ini sebenarnya bukan slide buat Lamar juga ya, cuma preferensi gue akan quarterback adalah yang dia bisa melakukan pocket passing lebih hebat. Sedangkan Lamar Jackson gue masih merasa dia harus didukung dengan skema yang sangat mendukung dia untuk dia efisien dan efektif. Sedangkan Russell Wilson pun dengan OL yang bapuk pun he can make plays gitu loh, dan dia bisa dia kalau nggak ada Lamar musim lalu mungkin dia bisa in the running for MVP gitu tahun lalu kan. Jadi gue karena naruh Wilson di atas Lamar simply karena dia lebih komplit, mungkin bisa dibilang ya, lebih komplit sebagai quarterback. Lebih komplit package quarterback ya daripada Lamar ya. Yep. Nah, kalau di list kan kita kalau list gue sama lu sama-sama pasang Deshaun Watson peringkat 5 ya. Nah, sekarang kita langsung loncat ke yang sebelah, kalau misalnya nonton di sebelah kiri gue ya, nih Fadil Ohio ya, yang membuat list yang sangat-sangat beda ini ya. Beda banget ini. Yang pertama kan Mahomes nih kita kan. Kalau gue sama Tufel pertama Mahomes oke. Nah ini yang pertama Drew Brees. Oke. Kedua Russell Wilson. Ya Russell Wilson memang bagus sebenarnya. Ketiga Mahomes. Nah lo. Keempat Philip Rivers. Kelima Matt Ryan. Waduh, ini kalau dari kalau komentar lo, Philip Rivers underrated banget. Meski harus berurusan dengan berbagai kendala kayak cedera tim sama sistem offense yang udah kuno, Rivers masih bisa nunjukin performanya yang konsisten ya. Dengan upgrade online Colts yang sekarang, mungkin Rivers bisa jadi big name quarterback. Nah, gimana nih Dil? Katanya kan lu
pakai analisis data nih. Analisis data apa sih yang bisa bikin listnya? Mungkin kalau udah ngikutin lu, wah ini emang Fadil Oya udah pasti beda. Kalau yang baru lihat pasti bilang, apaan sih ini orang? Nih list nggak jadi bikin biar ini ya buat traffic naik ya. Wah, itu kan bisa gitu. Nah, gimana Dil? Lu pakai data apa sih biar jadinya bisa bikin list kayak gitu? Jadi pertama data yang paling umum sekarang yang paling hot nih ya, itu namanya EPA, karena EPA. Itu kan sekarang nih lagi hot di sepak bola tuh. XG, expected goal. Oh, XGXA ya? Apa? Expected goal, expected assist gitu ya, XGXA ya? Nah ya, itu kan lagi hot banget tuh. Zaman sekarang tuh kan sepak bola pengen pakai statistik. Nah, statistik yang dipakai kan kayak gitu tuh. Berapa besar kemungkinan ngegolin per shotnya gitu kan. Iya. Itu dijumlahkan kan. Nah, itu statistik yang gue pakai, EPA itu kurang lebih mirip dengan XG, gimana cara kerja XG di sepak bola. Itu ada yang namanya expected point added, namanya di football. Jadi dia mengestimasi next score-nya atau apa. Kan di football tuh scoring play ada macam-macam ya. Ada touchdown, ada field goal, ada safety, ada juga 3 jenis. Iya. Oh, 3 ya, 3. Touchdown, field goal, sama safety. 3 atau 2 poin, ya kan? Nah, itu terus berdasarkan data secara historis bisa dilihat kalau tim itu ada di posisi tertentu di lapangan, itu berapa besar kemungkinan dia untuk skor gitu. Nah, terus nanti itu dengan lihat gimana play-nya kejadian, bisa mengestimasi ini nih tambah poin atau enggak sebenarnya. Ada poin yang ditambah atau enggak. Dan secara de facto saat ini adalah salah satu metrik evaluasi yang paling top lah. Artinya paling banyak digunakan dan widely accepted. Ya memang ada beberapa kayak concern gitu ya. Maksudnya apa sih? Cuma gitu-gitu doang, tapi bisa dibilang ini adalah salah satu metrik yang paling konsisten, stabil. Kedua, pendekatannya adalah yang nomor 2 ya, adalah completion percentage over expected. Jadi kan biasa tuh kayak quarterback tuh suka itu kan ada completion percentage-nya tuh, misalnya kayak Drew Brees season kemarin 73% gitu kan. Dia ngepas, kalau dia ngepassing 100 kali 73 itu komplit. Nah, itu bisa dikira-kira tuh, misalnya ada passing nih, totalnya 10 yard gitu. 10 yard passingnya, itu bisa dilihat kira-kira tuh kemungkinan completion-nya berapa persen. Nah, itu kita jadi bisa melihat sebenarnya quarterback ini lebih jago nggak dibandingkan quarterback lain di liga gitu. Jadi dibandingin antara satu quarterback dan quarterback lain. Dengan 2 metrik tadi, si EPA sama si POE itu sudah dibuktikan secara studi kalau ngikutin akun 538 di ESPN. Ada Prisco Josh ya, ada Josh Hermeyer, itu salah satu research-nya ESPN. Dia tuh berusaha cari metrik apa sih yang bisa translate gitu, yang sustain istilahnya. Jadi karena caranya kalau kita pengen offense kita musim ini bagus, musim depan bagus lagi atau enggak. Prediktor yang bagus itu adalah passing game offense. Nah, kita pengen gimana caranya supaya kita bisa isolasi forma itu. Nah, komposit gabungan antara si POE sama EPA tadi itu bisa diakses di runningbacks.matter.com, lbsdn.com. Itu buat yang belum tahu, itu slogannya Tufel loh. Itu moto hidup Tufel. Nomor pertama, lu yang bilang kan. Menunggangi aja slogan yang udah ada dan gue suarakan lebih kencang. Nah, jadi oke, tuh. Kalau buat Tufel katanya running back don't matter loh. Nah, coba dia lanjutin. Lanjutin.
Ben Baldwin itu yang punya slogannya Tufel itu yang orang aslinya itu dia buat situ-situ. Terus kalau kita tarik, jadi performa quarterback kita isolasi yang stabil itu ranking gua Brees nomor 1, Wilson nomor 2, Mahomes nomor 3, Rivers nomor 4, Ryan nomor 5. Oke. Nah, kalau dilihat kenapa gitu kan, maksudnya ini kontekstualnya gimana? Jadi kalau ditranslasiin, maksudnya apa? Brees bisa dilihat bahwa dari tahun ke tahun dia passing game-nya lancar gitu. Paham. Ya. Jadi dia on top of quarterback performance. Dan ini udah dibuktikan bahwa kan tadi kan ada concern soal Brady itu ada concern bakal kayak apa nih, performanya masih sama nggak kayak tahun-tahun sebelumnya. Nah itu bisa dilihat kalau pakai metrik yang sama gitu. Kita tahu bahwa performa Brees itu lebih besar kemungkinannya untuk lebih konsisten atau tetap sama kalaupun ada drop off nggak sejauh itu dibandingkan performa quarterback yang lain gitu. Kayak misalnya Rodgers atau Brady. Menurut metrik yang sama, Rodgers dan Brady saat ini udah di luar top 10 quarterback. Jadi mereka nggak punya value yang sama kayak dulu. Kayak misalnya, jadi kalau kita isolasi per season, ya, season paling dewa itu Rodgers 2011 waktu dia menang MVP. Dia jago banget. Jelas itu dewa sih. Itu emang jago banget. Nah tapi kita lihat Rodgers sekarang udah nggak kayak gitu lagi. Dalam 4-5 tahun terakhir penurunan performanya terlihat jelas gitu, dan bisa dilihat bahwa nggak masuk akal buat dia. Bisa aja dia rebound, maksudnya dia jadi jago lagi bisa, tapi lebih besar kemungkinannya untuk dia tetap kayak kondisi dia sekarang. Nah, kenapa Mahomes nggak nomor 1? Karena sample size-nya kecil. Baru 3 season kan? Baru 2 season, benar. 2 season main ya. Kan 2 season main. Musim pertamanya dia kan sit behind Alex Smith kan. Alex Smith ya. Nah jadi metrik ini juga menghargai konsistensi over the year gitu. Jadi kalau misalnya baru main sebentar, belum dapat gitu metriknya nggak sebagus itu. Oke. Nah Rivers dan Ryan ini sudah proven sama gitu. Mereka metriknya bagus. Terus kan kalau kita lihat ya, Rivers dan Ryan ini kan karena kita nggak ngelihat sebagai proven winner ya kan. Matt Ryan terkenal 283 ya kan. Iya. Fansnya Patriots ya kan. Jadi terlihat seperti loser quarterback gitu kan. Akhirnya dia suffer from sistem offense yang ganti-ganti kan. Offense-nya beda-beda. Nah sekalipun kayak gitu, metrik dia tetap tinggi gitu. Completion percentage over expectation-nya tetap bagus, EPA-nya tetap bagus, Rivers juga sama, coach-nya gonta-ganti, offensive coordinator apa lagi, tapi dia tetap punya metrik yang bagus gitu. Jadi kalau dibilang ini list gua adalah list yang bakal gitu, maksudnya yang bakal performanya bagus banget, kan bisa aja ada yang kayak Lamar kan, maksudnya satu season bagus banget gitu. Nah, tapi kita lebih kita nggak punya gimana bilang ya, kan itu nanti orang bilang Lamar itu kayak gitu satu season aja, season depan udah nggak gitu lagi gitu kan. Kayak pas musim pertamanya Lamar kan, musim pas dia rookie kan dia banyak banget tuh larinya. Wah, tapi gila. secara passing game-nya dia belum develop gitu kan. Orang-orang bilang, gimana bisa konsisten kalau kayak gitu caranya. Dia running doang bisa kebaca lah segala macam gitu. Nah, tapi season ini dia improve banget dari segi passingnya gitu kan. Makanya dia metriknya bagus sebenarnya kalau hanya dilihat satu season aja ya. Iya. Yeah. Nah, tapi itu tadi nggak bisa diprediksi bahwa kedepannya Lamar ini tetap gitu aja gitu. Jadi itu yang kenapa metriknya keluarnya kayak gini. Jadi data gue bilang bahwa 5 quarterback ini punya kesempatan yang bagus untuk out numbers bagus tahun depan gitu. Tapi again bisa aja ada yang melonjak karena kalau kita ngomong soal MVP discussion, terus top passing segala macam itu ada
circumstances yang lain, keadaan-keadaan yang lain gitu kan. Kayak Lamar tiba-tiba fans coach-nya niat dan distribusin gitu kan. Yang jadi. Nah, untuk Anda sampai jadi MVP itu butuh hal-hal yang kayak gitu. Misalnya depan I don't know what happened gitu. Kalau menurut gua yang punya chance bagus banget untuk kejadian kayak gitu adalah Rivers di tahun 2018 ya. 2018 yang Chargers masuk playoff ya? Itu terakhir kali dia punya tim yang healthy. Dan sebelumnya lagi, akhir kali Chargers masuk playoff itu 2014 kalau nggak salah ya. Offensive coordinator-nya itu adalah head coach-nya dia sekarang, Frank Reich di Colts. Iya. Dari Chargers sebelum dia ke Eagles. Nah, jadi itu kan kombinasi O-line-nya bagus sekarang di Colts. Terus head coach-nya familiar menurut gua dan metriknya konsisten dari tahun ke tahun. Menurut gua Rivers akan prime banget buat at least dapat comeback player of the year lah. Soalnya itu kan award yang sering gak rancu pemenangnya. Menurut gua dia balik lagi jadi nama top. Oke. Nah, jadi buat lo semua yang bilang ini Fadil Wahyu list apaan sih nggak jelas? Ya itu alasannya dia kalau bikin list berdasarkan dari data. Jadi ya datanya kuat gitu. Jadi apa namanya tadi datanya EPA ya? EPA. Expected apa? Expected point added ya. Nah, tuh lu coba cari deh. Nah, jadi ya kita mah bikin top 5 mah ya berdasarkan dari analisis ngapain ngigo ya kan, kalau ngigo ngapain jadi podcast. Nah, terus ada yang mau nanya gue nggak list gue? Boleh. Nah, list gue kan pertama Mahomes, kedua Jackson, ketiga Drew Brees, keempat Wilson, kelima Watson. Nah, apa yang mau ditanya nih? Kenapa nggak ada Rodgers? Hashtag Rodgers mana nih? Soalnya enggak ya. Hashtag Rodgers mana ya? Ya ini kan lu yang ngepost. Kenapa lu naruh di cover, tapi sama sekali nggak ada Rodgers di ketiga gitu? Lu harus mengklarifikasi ini. Mau tau gak alasannya kenapa? Kenapa? Membuat panas fans adalah kunci, Pak. Betul. Bikin panas fans tuh seru, Pak. Cuman ini ya, cuma jangan dia bawa serius. Cuman kalau gue perhatiin Rodgers ya, kan pasti admin satu lagi kan, sebenarnya kan ada admin NFL fans Indo bukan banyak ya sebenarnya ya. Ini ada admin satu lagi nih. Admin satu lagi kan dia nge-repost top 10 QB-nya CBS Sport dari siapa expertnya gue lupa. Terus kan tuh komen banyak banget. Nih udah 2020 masih aja lupain Rodgers di top 10 gitu. Nah, pas gue liat listnya lagi, ya yang pertama gue bingung Stafford kenapa masih masuk ya. Cuman ya kalau yang di situ ya Stafford udah nggak ada Megatron, menurut gue mainnya masih bagus sebenarnya. Karena ya, cuman kayak karena timnya Lions ya tim paling gue udah nggak paham lagi deh. Nah terus kan gue kan coba lihat yang lain, 9 pemain yang lain ya. Terus gue mau bikinin top 5 nih versi NFL fans Indo. Oke, gue bikin. Pertama pasti Mahomes, udah fix. Pertama pasti Mahomes gue pasang. Kedua yang mungkin pada bingung Lamar Jackson kali ya. Kedua Lamar Jackson di atas Drew Brees loh. Karena gini. Menurut gue Lamar Jackson itu weaponnya bakal meningkat banyak. Apalagi ditambah J.K. Dobbins ya, kalau nggak salah ya, rookie-nya. J.K. Dobbins. Menurut gue Hollywood Brown musim 2020 bakal meningkat banget. Terus tight end-nya Mark Andrews gue bilang juga bakal meningkat. Kalau running back situation gue nggak paham. Mark Ingram bakal gimana nih kedatangan J.K. Dobbins. Mungkin jadi mentor atau gimana gitu, atau di split lagi. Nah, kalau ketiga Drew Brees, ya Souls Pak, ya namanya juga Ken Guard Mike. Ya walaupun orang pada bilang cuman bisa slants. Ya kalau Michael Thomas bisanya slants terus bagus, ya udah terusin aja, bodo amat, yang penting kan bagus. Ya kan, ngapain sosokan misalnya mau comeback atau go atau in tapi nggak tangkep, tapi cuma bisanya slants, ya udah slants aja terus. Suka-suka Michael Thomas kan. Nah, keempat Russell Wilson.
Russell Wilson emang menurut gue salah satu pemain underrated di dekade 2010 sih, Pak. Kalau QB. Karena pertama yang gue tahu dia zero MVP votes itu. Ini Russell Wilson udah sering kasih paham nih, udah sering banget kasih paham ke penonton NFL, gak dikasih MVP vote tuh sama para panelis itu. Kacau emang, parah itu. Nah, cuman gue masih naruh Russell Wilson keempat karena gue harus lihat peningkatannya ini dulu ya, DK Metcalf sama siapa ya? Tyler Lockett ya? Nah, Tyler Lockett. Yep. Nah, sama running. Nah, yang bikin gue turun nih running back situationnya nih. Kan Carson dan lain-lain kan pada injury prone ya. Nah, kalau gue lihat tuh Russell Wilson suka lempar ke running back-nya kalau misalnya udah dijaga banyak kan, Lockett, Metcalf, Disley kan cedera, Hollister kan. Nah, suka lempar ke running back-nya. Nah, gue mulai running back-nya dulu nih. Gimana kondisinya, bisa pada injury prone. Kelima Deshaun Watson ya. Nah, gue kan bikin komentar walaupun Hopkins pergi, tapi gue prediksi Watson tetap bagus. Nah, karena menurut gue Watson nih ya walaupun kehilangan salah satu weapon favoritnya, tapi prospeknya bakal cerah sih buat kedepannya Watson. Kecuali kalau dia injury prone-nya udah mulai tinggi ya, karena sering di tackle kan. Kalau lihat di highlights kan si Deshaun Watson kan udah nembus, dia sampai muter-muter, lari-lari kan. Nah, apalagi masalah dia kemarin itu masuk top 5 most sacked QB kalau gak salah ya. Kan pertama kan Kyler Murray kalau pertama ya, lupa gue. Pokoknya itu Deshaun Watson ada di top 5. Nah, kalau misalnya badan dia masih kuat ya masa depannya cerah. Nah, sekarang gue balik lagi yang pertama nih, kenapa gak ada Rodgers? Karena gini, Rodgers, gue setuju kata Tufel pada Doy yang katanya kata lo 5 tahun terakhir ya udah mulai menurun ya. Iya, menurut gue udah mulai menurun karena yang gue lihat Rodgers pas dia MVP season sama 4 tahun terakhir kurang, nggak berasa gitu mainnya. Apalagi kayak musim kemarin kan dia kayak ya dibantu sama Aaron Jones juga kan. Kemarin kan Aaron Jones kan leading rushing touchdown kan di NFL. Nah, jadi menurut gue ya Rodgers ini kalau gue umpamain ini misalnya Brady nih udah mulai pas yang kemarin running back udah mulai banyak yang main nih, dinaikin. Nah, ini Rodgers udah mulai masuk fase Brady dibantu sama running back nih. Gitu. Yeah. Makanya gue enggak masukin Rodgers ke top 5, tapi gue masukin ke cover. Itu kuncinya bener. Itu kuncinya. Betul. Jadi ya ini buat video klarifikasi #kasih paham Pak. Nah, ini kita kasih paham ke kalian semua kenapa Rodgers nggak masuk, karena ya 5 tahun bilang kita ngigo. Nah, buat yang bilang kita ngigo ya kita kasih paham. Nah, iya, yang bilang kita ngigo, kalau gue kan nggak dibilang ngigo ya. Nah, cuman kalau misalnya yang bilang list kita bertiga ngaco ya, kita udah kasih paham Pak. Udah kita kasih paham. Nah, jadi gitu. Jadi udah jelas banget buat video kasih paham kita ini nama sesi kita kasih paham aja kali ya. Bisa. Kasih paham. Bisa. Kasih paham. Give understanding. Iya, give understanding to NFL fans why we make such a controversial and debatable list ya. Jadi yaudah kalau gitu itu sesi kasih paham Pak kita ya. Jadi thank you buat Tufel udah join. Deal. Ah ya, sebelum ada kata-kata terakhir nih. Ada mau kasih paham lagi nih ke fans apa nih? Next kita top 5 apa nih? Next kita bakal bikin top 5 posisi yang udah dibilang tadi don't matter, running back. Ini nih. Nah, sekedar info dikit kita karena kita followers udah mulai banyak ya, karena dan juga banyak akun centang biru yang mulai komen dan lain-lain. Jadi kita setiap Selasa bakal bikin top 5 list yang pastinya kalau kalian lihat apaan sih ini list. Nah, jadi next week kita bakal bikin top 5 posisi yang katanya don't matter, running back. Nah, jadi stay tune minggu depan ya di sesi kasih paham Pak buat di list top 5 kita. Jadi, Vel, apakah ada kasih paham terakhir? Kasih paham terakhir, Jared Stidham top 10 QB this year. Let's go, kasih paham. Nih Pak ya. Nih.
Nih, ini contoh-contoh. Ya, lebih top 5 deal. Lebih dari top 5. Kalau kan ada nama itu nanti. Oh. Jadi kalau misalnya tahun depan bikin top 5 QB, Jared Stidham nih nomor 2 nih langsung. Atau nomor 5 dulu nih. Bisa banget. Anjir emang nih orang gila. Nih, lu pasti fans Patriots pasti pada bilang, Jared Stidham, our savior, our king. Ya kalau bukan fans Patriots, apaan sih lu orang gila? Ya, lihat aja. Kalau Pak Diloyo, apakah ada kasih paham terakhir? Buat yang bilang nih orang ngaco sih apaan? Nah, ternyata kan kasih pahamnya dari data yang sangat ini ya, dan diracik dengan mantep itu. Gimana? Apa lu mau kasih paham yang terakhir? Ada, maksudnya ya dinikmati aja lah list-list yang bakal keluar selanjutnya. Jadi buat lu yang udah dengerin atau nonton podcast kasih paham Pak Top 5 kita, kalau nanti minggu depan kita bakal bikin list lagi buat top 5 running back don't matter itu. Langsung komen aja ntar di Instagram gimana pendapat lu mau ngatain kita kayak terserah, nggak apa-apa. Nanti habis itu kita bakal bikin lagi sesi kasih paham Pak top 5 list kita. Jadi udah itu aja ya. Ada lagi mau kasih paham yang lain? Cukup ya. Deal cukup. Oke. Gue gak ada kasih pahamnya karena gue udah bikin kalian paham juga kenapa gue gak masukin Rodgers. Jadi thank you udah nonton. Berarti see you di kasih paham minggu depan. Top 5 list running back. Siap-siap emosi ya.